Wabarakatuh, Bapak Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktu di pagi hari Sabtu yang mungkin kerja gitu kan, pengen istirahat tapi sempet untuk dengerin materi hari ini ya. Mudah-mudahan nanti dapat banyak ilmu. Baru kali ini Amin. loh saya diundang sama lembaga ya sekolah gitu. Jadi Ya, agak deg-degan juga nih. Ya nanti pengalaman pertama mudah-mudahan ya bisa Mbak Lia sharing ya. ya. Betul, bisa bisa Iya. bisa ada yang bisa saya sharing dan bisa bermanfaat. Tadi kita sudah mendengarkan bersama materi dari Mbak Lia. Masya Allah Mbak Lia, daging semua itu rasanya langsung penuh gitu. Wah banyak banget PR-nya, langsung mikir kayak gitu Mbak Lia. Langsung aja, tadi saya sudah ada perkenalan juga, perkenalan Mbak Lia juga sudah. Kita langsung ke sesi tanya jawab aja ya Mbak Boleh, Lia ya. langsung aja. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tata tertib kembali kepada Papa Mama. Harap mematikan kamera dan mikrofon. Jika Papa Mama ingin bertanya, silakan ketik di kolom chat. Nanti kami akan bacakan atau klik icon tangan raise your hand di bagian layarnya. Nanti kami akan memberikan akses untuk menyalakan mikrofon. Ya, sambil menunggu pertanyaan dari orang tua murid SD Sekar Adi, saya mau tanya dulu nih Mbak Lia nih. Duluan. Iya, dapat privilege ya. Iya betul. Ini nih, untuk pemisahan pos keuangan, apabila kita tidak memiliki rekening bank yang lebih dari satu, kadang kan suami satu, istri satu nih. Nah, sedangkan sekarang nih cuma baru punya satu-satu. Apakah lebih baik, apakah efektif jika misalnya saya menggunakan dompet-dompet aja, Mbak Lia? Misalnya, saya punya rekening cuma dua, tapi saya punya dompet ini khusus buat pengeluaran bulanan, belanja harian, yang ini untuk kebutuhan sedekah dan lain sebagainya. Seperti itu Mbak Lia, bagaimana? Oke. Baik, jadi ini pertanyaan yang menarik ya. Saya jadi punya kebiasaan untuk share screen. Nah, tapi kalau di Microsoft Teams tuh share screen di mana ya? Sebentar. Bentar, saya coba share. Oh, share konten ya namanya. Oke, sebentar ya. Kelihatan nggak ya? Coba. Udah kelihatan. Mbak Linggar kayaknya di mute. Emang sengaja di mute ya? Emang sengaja di mute. Oke, baik. Oke, jadi ini fungsi rekening terpisah. Sebenarnya tadi kan pertanyaan adalah gimana kalau cuma 2 gitu kan. Sebenarnya nggak apa-apa cuma 2, tapi paling nggak minimal 3. Minimal 3 itu apa aja? Yang pertama operasional, yang kedua dana darurat, yang ketiga tabungan. Apa aja tuh maksudnya? Apa sih maksudnya operasional, dana darurat, dan tabungan? Operasional itu untuk tadi, untuk kebutuhan bulanan, makan, bayar listrik, kirim orang tua, bayar SPP, bayar ART, ini dari sini. Ya, itu operasional. Yang kedua, dana darurat. Dana darurat ini fungsinya adalah untuk kalau ada kondisi-kondisi yang mewajibkan kita apa? Misalnya tiba-tiba amit-amit di PHK, kena COVID. Kayak saya kemarin sempat positif COVID ya sampai akhirnya di reschedule ini. Itu saya positif COVID sekeluarga. Itu harus swab kan? Swab nggak dari mana? Siapa yang bayarin? BPJS nggak bayarin ya. Otomatis kalau dari kantor alhamdulillah dibayarin, alhamdulillah. Tapi kalau kantor yang enggak, ya kan, otomatis kita harus merogoh tabungan. Nah, tabungan apa? Kalau kita tabungannya itu masih campur-campur, akhirnya kita akan ngambil tabungan pendidikan anak kita, padahal buat bayar SPP atau mungkin nanti ya biar yang tahunan. Terus apalagi nih, tabungan mungkin haji, tabungan rumah, kendaraan, dan lain-lain ya, tabungan yang lain yang akhirnya kita ambil. Nah, dana darurat ini sengaja dipisah rekeningnya karena fungsinya untuk dana jaga-jaga tadi, gitu. Dan biar dia nggak ngambil tabungan yang lain. Nah, yang terakhir adalah untuk yang yang rekening satu lagi itulah untuk tabungan. Ini boleh misalnya mau digabung, dana haji di sini, pendidikan di sini, pensiun di sini, rumah di sini boleh, gitu ya. Tapi intinya 3. Nah, kalau yang punya bisnis baiknya punya satu lagi. Kenapa punya satu lagi? Seringnya kalau yang dicampur dengan operasional, campur aduk sama dapur. Akhirnya nggak tahu untung, nggak tahu buntung gitu ya. Akhirnya kepake, pinjam dulu deh uang bisnis, taunya pas mau bayar PO atau bayar ke apa namanya, ke bandarnya ibarat kata apa siapa ya gitunya yang intinya yang ngumpulinnya, tadi kemarin duitnya kemana ya perasaan customer udah bayar semua gitu kan. Makanya perlu satu rekening lagi. Fungsinya untuk apa? Nih, fungsinya biar disiplin dan konsisten untuk nabung tiap bulan. Makanya punya
Oh, dana darurat. Oh, dana darurat kita tuh targetnya misalnya 50 juta, sekarang baru 40, kurang 10 juta. Oke, mau nabung dalam 12 bulan, berarti bisa nih sebulan sejuta, sejuta, sejuta gitu kan. Kan sisanya kurang 10 juta. Kemudian rapi, rapi dan nggak campur-campur. Tadi ya kalau campur-campur kan bisnis keambil, ya kan. Nah, ini kalau di saya nih di gambar ini saya korelasikan sama apa nih namanya? Bentar. Ini Mbak Linggar hilang, tapi gambarnya kelihatan nggak Mbak Linggar? Tadi di ujung sini ada Mbak Linggar, gambar di sini tapi hilang. Kelihatan Mbak Linggar? Masih Masih? kelihatan, Mas. Masih Ya. kelihatan, oke. Nah, oke. Jadi saya ini korelasikan rekening-rekening ini sama pencatatan di Money Lover. Money Lover ini adalah aplikasi pencatatan cash flow saya sehari-hari. Saya nyatet dari udah 4 tahun, dari 2017 awal ya, udah mau 2016 atau 2017 awal gitu ya, 3 sampai 4 tahun lah. Ini saya catat dan ini kenapa saya catat? Supaya kan kadang kita bank ini kan kalau nggak ada mobile banking kayak harus di-printing gitu kan. Nah, ini dana darurat korelasinya sama dana darurat di sini, haji sama haji di sini, pendidikan sama pendidikan di sini. Nah, kalau kayak gini jadinya rapi, nggak kecampur-campur, tahu targetnya. Target dana darurat 50 juta, oh sekarang sudah 80%. Target rumah 800 juta, sekarang sudah misalnya 90%, misalnya gitu. Dan mempermudah tracking menuju goal tadi ya, jadi jelas berapa persen lagi. Nah, kalau misalnya ternyata Mbak Lenggar cuma punya 2, baiknya tambah 1. Itu aja, tambah 1. Boleh atas nama siapapun. Gitu Mbak Linggar kira-kira. Oke, siap. Menarik banget ya penjelasannya Mbak Lia ini. Saya tergelitik sama tentang dana darurat nih Mbak Lia nih. Kebetulan kemarin ya karena COVID ini ya, jadi pemasukan tuh keluar masuknya tuh jadi seret gitu ya. Hampir semua orang mungkin menangani seperti ini. Nah, dan kebetulan saya belum kenal yang namanya dana darurat. Habis itu ikut momen kau setahun yang lalu dan di situ tersadar dan baru mau menerapkan tiba-tiba pemasukan tuh langsung ketutup Turun. gitu loh Mbak. Nah, seberapa penting dana darurat dan berapa persen sih baiknya Mbak Lia untuk dari pemasukan itu dialokasikan untuk dana darurat? Gitu, berapa persen untuk per bulannya? Gitu. Oke, sebentar ya. Biasa saya share screen lagi biar kebayang ya. Karena kadang kalau ngomong doang, ngomong apa sih nih orang? Gitu. Oke, bentar ya. Ada pertanyaan, bentar. Saya tuh karena baru jadi pakai Microsoft Teams jadi kayak ngeraba-ngeraba gitu ya. Jadi mungkin suka apa sih ini di mana bagian mana gitu ya. Oke, jadi tadi pentingnya dana darurat sempat dah tak bahas tadi ya. Saya kena COVID ber-6 dari 7 gitu ya, dari sekeluarga full semua kena COVID, semua isolasi mandiri. Ada ibu saya masuk rumah sakit, tapi alhamdulillah tidak berat kondisinya. Nah, itu habis full 10,8 juta untuk 14 hari. Sudah termasuk swab, dan itu swab yang bayar mandiri cuma 3, bapak, ibu, dan saya. Karena kita buru-buru, karena kita yang gejalanya paling berat, bertiga. Nah, yang lain itu tidak bergejala berat, kita nyari yang gratisan di puskesmas ya. Kebayang kalau di awal kita punya idealisme harus semua swab biar ketahuan cepat. Biar cepat ya. 7 orang 7 juta ya, belum sama yang lain. Oke, itu jadi dan kalau saya kan pagi ini baru share soal dana darurat di Instagram saya. Dan itu banyak yang DM bilang habis buat di rumah sakit aja waktu ayahnya atau ibunya gitu yang kena COVID itu 4 hari 25 juta. 4 hari ya, 25 juta dan qadarullah meninggal dunia karena memang tidak selamat kita ibarat kata. Udah pakai donor darah segala macam udah, tapi ya udah itu ya 25 juta. Belum sama keluarga yang di rumah ya. Swab dan segala macam. Jadi total bisa sekitar hampir 50 untuk isolasi mandiri plus biaya di rumah sakit. Kebetulan kalau pas ibu saya nggak ada masalah, jadi 0 rupiah di rumah sakitnya, bisa pulang 10 hari, alhamdulillah. Tapi kan kita nggak tahu ya siapa, maksudnya kondisi tiap orang. Oke, jadi itu pentingnya dana darurat. Yang lain, ini kondisi pandemi ini memang parah banget, banyak banget yang unexpected event gitu yang terjadi ya. Bisa mencari nafkah kena pengurangan ya, terus kemudian bisa juga meninggal dunia karena COVID, bisa juga karena bencana alam, sekarang lagi banyak bencana alam juga, bisa
ada kesehatan lain yang mungkin tidak tercover oleh BPJS atau Kemenkes gitu ya, yang tadi ya terkait swab dan segala macam itu kan tidak terkait asuransi dan lain-lain ya. Dan keadaan lain, gara-gara COVID ini banyak yang di-PHK, ada kecurian, ada tindak kriminal yang makin tinggi, itu banyak banget ya Allah, merinding kalau dibayangin ya. Jadi penting banget dana darurat, sepenting itu. Nah, berapakah targetnya? Harusnya ketika ini Bapak Ibu kan sudah punya anak ya, harusnya sih 9 sampai 12 kali pengeluaran bulanan. Gede banget, kalau Besar pengeluaran bulanannya sekali. 10 juta gimana? Berarti harus 90 sampai 120 dong. Iya. Memang besar. Kenapa? Karena 9 sampai 12 kali ini adalah gambaran, oh berarti bisa 9 sampai 12 bulan bisa bertahan tanpa pemasukan, gitu ya. Jadi ini gambarannya begitu. 9 sampai 12 kali bisa bertahan tanpa pemasukan. Jadi makanya memang gede, karena apa? Tanggungannya banyak. Belum kalau misalnya nanggung orang tua, mertua, ya yang sudah tidak berpenghasilan. Apalagi kita kan mungkin anaknya masih pada kecil-kecil, orang tua masih ada ya, sudah tidak berpenghasilan, adik gitu juga kan belum bekerja, makanya harus gede. Apakah harus di one hit gitu ya, langsung gede, kita punya tabungan nih misalnya 200 juta, oh berarti 120 buat dana darurat doang, berarti yang lain gimana gitu kan. Nah, itu pentingnya makanya perencanaan keuangan. Jadi, setiap keluarga itu punya namanya, prioritas yang berbeda-beda. Ada yang rumah gitu ya, ada yang mungkin mobil, ada yang dana darurat, ada yang pensiun misalnya gitu ya. Nah, tapi dana darurat ini harus jadi prioritas yang pertama ya. Targetnya adalah 120 juta misalnya, target paling tinggi. Itu dipenuhi dalam berapa tahun? Boleh dicicil misalnya, oke 5 tahun. Tapi paling tidak minimal minimal banget yang dipunyai sekarang adalah 3 kali keperluan bulanan. Minimal banget. Jadi kalau misalnya punya uang 200 juta, terus kebutuhan bulanannya 10 juta, minimal banget berarti dari 200 itu 30 jutanya untuk dana darurat itu disimpan, minimal banget. Kalau nggak ada juga, kurang banget, nggak ada sama sekali, ya udah berarti sekarang kira-kira, tapi biasanya kan ada tabungan ya sedikit lah gitu ya. Paling enggak ya 1 sampai 2 kali lah gitu, itu disisihkan. Nah, nanti kalau misalnya yang bulanan gimana? Nah, itulah pentingnya untuk ngitung. Misalnya nih, sederhananya, targetnya adalah 12 juta, yang gampang ya, 3 kali kebutuhan bulanan itu 12 juta. Nah, 12 juta itu mau dipenuhi selama berapa lama? Misalnya mau dipenuhi dalam 2 tahun. Ya udah, berarti 12 juta dibagi 2 tahun, berarti sekitar 500.000 sebulan ya. Nah, itulah yang harus dialokasikan dari income kita gitu. Kalau lebih jauhnya sih ngomongin budgeting. Ini keluar nggak ya? Aku sharing soal budget, ada buletan. Oke ya. Lebih jauhnya sih ngomongin budgeting. Jadi harusnya minimal banget dari keuangan kita 100%, income-nya misalnya 10 juta ya. Ini adalah gambarannya. 10 untuk kebaikan ya dari zakat, bantu orang tua, 20% untuk masa depan, dana darurat, investasi, asuransi, tabungan, maksimal 30% untuk hutang, dan 40% untuk kebutuhan bulanan. Ini secara garis besar idealnya. Tapi apakah semua harus diturutin gitu kan? Kan saya kan income-nya juga turun sekarang. Jadi akhirnya kebutuhan pasti gede dong, bisa sampai 70% ya kan? Berarti kalau kayak gitu hutangnya harus nggak ngutang dulu ibarat kata gitu. Buku-buku anak yang kira-kira mahal, yang PO nggak usah ikut dulu ya Bu, ini karena mahal ya. Yang kedua mungkin tabungannya dikurangin. Ini yang wajib itu ada 2 dari bulatan ini ya, wajib itu cuma 2. Yang satu, masa depan minimal banget 10% dari income, hutang maksimal 30. Lebih kecil lebih bagus. Gitu kira-kira. Jadi tadi persentasenya berapa untuk dana darurat? Persentasenya itu paling nggak minimal 10% dari income. Tapi ini tuh masih gabung-gabung. Dana darurat, investasi, asuransi, tabungan. Termasuk di sini bayar BPJS sama BPJS TK kalau nggak di-cover sama kantor. Gitu kira-kira Mbak Linggar. Oke, baik. Ini kebetulan ada pertanyaan yang inline sama pertanyaan tentang dana darurat dari Mama Kianu Ataraska.
Mbak Mhm. Lia, saya mau bertanya, jika aliran keuangan sebagian besar cash, baik Mhm. pengeluaran maupun pemasukan maupun pengeluaran, bagaimana jika tabungan untuk dana darurat dikumpulkan dulu secara cash dalam jangka waktu tertentu, baru Mhm. dimasukkan ke dalam rekening bank? Gimana tuh Mbak Lia? Boleh, tapi hati-hati nyimpennya, takutnya itu nggak sih, lihat yang kejadian mana ya, yang berapa tahun ngumpulin cash itu, terus duitnya jadi remah-remah. Duitnya Oh, remah-remah karena pelukan apa-apa gitu ya di bawah kasur, belum dimakan tikus. Ya jadi memang sedih banget kan ngelihat uang 100 ribuan dimakan tikus gitu kan. Jadi maksudnya boleh cash, tapi akan lebih baik kalau, secara periodik dipindahkan ya ke bank gitu. Boleh misalnya sebulan sekali gitu, bolehlah. Tapi kan, sekarang mungkin lagi Covid ya, jadi nanti bisa lihat kondisinya, mana sih bank yang kayaknya cabang yang sepi gitu, nanti bisa ke sana. Boleh boleh banget. berarti lebih ke teknis aja ya Mbak Lia ya, baik Mhm, cash maupun di tabungan, yang penting tersimpan dengan baik gitu, dipastikan tersimpan dengan betul. baik. Iya iya, betul. Pertanyaan selanjutnya nih, Mbak Lia dari orang tua murid dari Rizky Abdullah, mau tanya Mbak, sepenting apakah financial advisor atau planner untuk skup rumah tangga? Gimana Mbak Lia? Jadi ini kebetulan saya baru malam itu baru, ngobrol sama financial planner saya. Jadi saya hire certified financial planner CFP, yang lumayan untuk satu tujuan keuangan gitu ya, lumayanlah pokoknya. Nah kemudian, kenapa saya mungkin pertanyaannya adalah kenapa saya hire CFP gitu. Karena jadi untuk, di awal jadi saya tuh nikah 2017, mungkin ini banyak yang udah punya yang nikah udah lebih lama dari saya ya. Jadi saya nikah 2017, dari 2017 sampai 2020, kami itu tujuannya adalah memetakan keuangan dulu selama 3 tahun. Jadi mau nabung apa, tujuannya gimana, pokoknya itu semua saya share, eee, experience-nya di Momenku, semuanya itu, Mbak Liker juga udah pernah gitu kan, jadi semuanya saya share kayak gitu caranya. Jadi buat ngerapihin keuangan dulu di awal, sudah bisa nabung alhamdulillah, terus kemudian tidak punya hutang, kemudian, orang tua tercukupi gitu ya, makan tercukupi, pokoknya, investasi bisa-bisa dikit-dikit gitu. Jadi di awal untuk skala rumah tangga, kalau yang nggak bisa nabung, kalau yang nggak bisa, apa namanya, nggak bisa bayar hutang, itu sebenarnya, financial advisor bisa digunakan bisa di-hire gitu ya, bisa pergunakan jasanya ketika memang hutangnya gede banget, masalahnya complicated banget yang sampai nggak bisa kita ini sendiri. Misalnya masalah sama asuransi, oh kebanyakan beli asuransi misalnya, gimana ya cara ngestopnya? Masalah hutang, hutang sama bank, hutang kartu kredit, hutang rentenir gitu ya, itu butuh bantuan, sama itu coba ke sana gitu. Yang nggak bisa, ibarat kata saya bantu sebagai yang kalau di kelas gitu ya, atau teman-teman lain bantu yang sesama, apa ya, seumuran ya yang, lagi manage keuangan juga gitu ya. Nah itu sebenarnya bisa hire, tapi ini range harganya ya, itu biasanya kalau yang sudah kompeten, itu bisa untuk satu tujuan keuangan, misalnya dana pensiun aja itu kisaran 5 sampai 8 juta. Satu tujuan keuangan satu tujuan keuangan ya. Mahal Nah, sekali ya. misalnya pengen dihitungin dana pensiun dan kira-kira investasi ke mana gitu ya, pengen dihitungin dana pendidikan anak untuk 3 anak misalnya, itu sekitar berarti 5 sampai 8 juta gitu ya. Tuh, paling paling yang kompeten ya, kalau yang kan CFP banyak, ada juga yang cuman 1, 2 juta gitu, yang baru-baru jadi CFP gitu, jadi financial planner gitu. Nah itu, jadi tergantung kondisinya, kalau kondisinya ternyata masih bisa di-handle, masih kayak, ya utang masih kurang dari 30% gitu ya, masih bisa nabung, tapi kok kayaknya tiap bulan tabungannya kepake gitu kan, atau kok kayaknya tengah-tengah bulan udah habis gitu. Nah itu sebenarnya bisa ikutan kelas Momenku, jadi promosi, bisa ikutan ya, karena memang, kalau kata yang sudah ikut relate, jadi bisa langsung diaplikasikan. Dan enggak yang one hit. Jadi kan kadang sering kita pas lagi webinar semangat, kayaknya bisa, nyatet semangat, besoknya Iya. melempem besoknya melempem ya, gitu. Jadi kalau karena aku bikin kurikulumnya itu supaya nanti setelah lepas, teman-teman masih bisa nyatet keuangan, masih bisa mantau, masih bisa evaluasi sendiri. Tujuannya adalah buat
ya jadi manajemen keuangan langsung gitu. Kenapa di tahun 2021 saya hire? Karena setelah 3 tahun berarti ya saya manage keuangan dengan cara seperti itu, saya belum ngerti ini uangnya baiknya diinvestasikan kemana gitu. Kan saya ya belum belajar investasi ya, emang mama doang gitu kan, belum belajar investasi, masih sedikit-sedikit bisa beli reksadana bisa, beli saham bisa. Tapi apakah ini saham yang tepat? Apakah ini reksadana yang tepat? Nah, itu perlu yang lain. Ibarat kata dokter umum selesai, sekarang dokter spesialis nih. Naik spesialis ya. Gitu, kira-kira ya, semoga jadi gambar. Oke, lanjut lagi nih. Untuk papa mama yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh langsung angkat tangan. Sesi tanya jawab bisa langsung angkat tangan atau boleh ketik di chat. Nanti kami akan bacakan ya papa mama ya. Selanjutnya saya membacakan pertanyaan dari orang tua dari Alvin Aji. Mbak mau tanya bagaimana cara mengatur keuangan yang berpenghasilan tidak tetap? Mungkin malah lebih kecil pendapatannya dibanding pengeluarannya. Gimana tuh Mbak? Apalagi jangankan untuk punya buku tabungan. Gimana cara mengatasinya? Kita Saya share screen ya. Oke. Nah, jadi ini adalah flow chart. Udah kelihatan belum? Ada, Kelihatan sudah. ya. Gimana sih caranya misalnya wirausaha atau freelancer ya yang tidak ada gaji bulanan mungkin ya gitu ya, pendapatan Ya. tidak tetap ya. Jadi pendapatan tidak tetap itu sebenarnya yang tidak tetap adalah pendapatan, tapi sebenarnya expense itu tetap. Ya nggak sih? Jadi kayak, ya emang biaya hidupnya gitu-gitu aja buat makan, listrik, internet, SPP gitu kan, gitu-gitu aja sebenarnya. Nah, gimana caranya supaya income tersebut menutupi expense, begitu kan ya. Nah, berarti kita petakan dulu nih expense kita tiap bulan. Misalnya, ternyata ini adalah expense-nya adalah 5 juta. Terdiri misalnya dari cicilan rumah, belanja bulanan, sama ngasih orang tua 500.000. Ini expense-nya. Mana nabungnya? Nggak bisa nabung dong saya, gitu kata di sini. Betul, kalau freelancer bisa jadi nggak bisa nabung setiap bulan. Makanya perlu dalam 1 tahun memetakan kapan surut, kapan pasang, kapan lagi di lembah, apa sih namanya tuh, di bawah, kapan lagi di atas. Nah, jadi kondisi minimum dan maksimum ini perlu dipetakan selama 1 tahun. Biasanya, misalnya nih ya, suami istri sama-sama wirausaha. Pas lagi mau lebaran, gede banget dapat ratusan juta. Tapi giliran abis lebaran nggak ada, sepi banget gitu. Nah, itulah saat kondisi maksimum adalah saatnya menabung besar-besaran dan tidak meningkatkan biaya hidup. Ya, itu yang harus digarisbawahi. Jangan tiba-tiba saya pengen liburan ke Jepang, kumaha atuh nabungnya? Atuh kok pengen tiba-tiba liburan ke Jepang ya tabungan yang lain gimana? Pendidikan anak, dana darurat gimana gitu ya. Jangan tiba-tiba meningkatkan gaya hidup saat income-nya naik gitu. Nah, jadi misalnya nih saya kasih gambaran minimumnya 4 juta, maksimumnya 10 juta nih dalam 1 tahun tuh kayak gitu dia tuh. Si lembah gunungnya misalnya gitu ya. Nah, saat kondisi minimum suami ngasih 4 juta ke istri. Ya udah. Tapi kan 5 juta ininya minimumnya. Inilah fungsinya untuk mengambil uang simpanan. Bolehlah dibilang sebagai dana darurat misalnya gitu. Ambil 1 juta buat nutupin karena kurang gitu. Kondisi maksimumnya berapa? Misalnya 10 juta. Suami ngasih, misalnya jadi ceritanya dari suami doang ya, ini mah istrinya cuma ngelola. Suami itu ngasih 8 juta ke istri. Buat apa kok lebih gede? 5 juta buat hidup, 3 juta buat tabungan. Gitu. Sisanya yang 2 juta kemana? Masukin dana darurat. Buat apa? Buat nutupin ke sini. Biar saat kurang ini tuh, saat kurang minimum ini nggak ngambil dari tabungan yang lain. Kalau misalnya nggak diginiin, nanti pasti akan ngambil yang lain. Misalnya, ini saya udah bikin dana darurat ya. Misalnya di luar itulah ada ntar ngambil pendidikan anak, haji, di sini misalnya rumah. Nanti keambil kalau nggak ada uang simpanan ini gitu. Ini gambarannya seperti ini. Jadi memang harus tahu dulu selama setahun kayak gimana berapa uang naik turunnya gitu. Plus juga mungkin kalau lagi freelancer ini ya, dana darurat itu memang paling tinggi. Dia tuh targetnya ada 12 kali. Kenapa targetnya 12 kali? Wirausaha itu punya pekerja. Kalau misalnya tiba-tiba kenapa-napa, usaha harus pilot, masa nggak dikasih pesangon? Ya kan, harus tetap dong. Nah makanya dana darurat untuk yang tidak tetap
terutama wirausaha ya, atau pebisnis atau pekerja-pekerja yang tidak ada gaji bulanan, itu dana darurat itu minimal 12 kali kebutuhan bulanan. Gitu kira-kira. Flow-nya seperti itu yang mudah-mudahan kebayang. Jadi pengen nanya nih untuk yang wirausaha nih Mbak. Berarti 12 kali pengeluaran bulanan untuk pos wirausaha itu sendiri ya Mbak ya, di luar pos bulanan rumah tangga berarti ya Mbak ya? Ya kalau misalnya terlalu tinggi, ya udahlah gabung 12 kali buat dua-duanya, misalnya gitu. Tapi idealnya memang 12 kali untuk yang wirausaha tuh untuk bisnisnya doang. Posnya sendiri ya. Betul. Wirausaha yang mungkin udah gede ya, udah ada karyawan terutama gitu. Karena kan ya gitu, kalau lagi kondisi kayak gini kan tiba-tiba harus pesangon, kan nggak enak ya. Masa kita nggak kasih ya kan? Gitu kira-kira. Hak-hak tetap harus ditunaikan ya. Iya. Nih ada lagi Mbak Lia nih dari orang tua Alkiano. Saya mau tanya Mbak Lia, bagaimana kalau kita punya pendapatan tetap dan ada pendapatan tidak tetap yang tiap bulan nominalnya tidak pasti. Nah, untuk pendapatan yang tidak tetap tersebut harus masuk ke pos pengeluaran yang mana nih? Kan di luar topik ini, saya mau minta advice atau rekomendasi Mbak Lia soal tips memilih investasi reksadana terbaik, amanah dan terpercaya. Jadi ada dua ya Mbak ya. Ya. Pertanyaan pertama terkait pengelola ada pendapatan tetap dan pendapatan tidak tetap ya. Jadi pendapatan yang tetapnya, coba sambil saya share screen dulu deh. Tapi ini kayaknya agak lama saya nyarinya. Oke, jadi gambarannya gini, pendapatan tetap, tadi kan gini, dibahas bahwa pengeluaran itu tetap, ya kan? Ya, pendapatan tuh ada yang tetap, ada yang tidak tetap, tapi pengeluaran tetap. Jadi Mama bisa gini, bisa memetakan yang pengeluaran tetap itu mau di-cover dari yang mana? Apakah dari pendapatan tetap? Harusnya sih dari pendapatan tetap ya. Ya, gitu ya. Jadi contohnya kayak saya nih, saya pendapatan tidak tetap. Suami pendapatan tetap. Saya memastikan bahwa expense saya untuk biaya hidup dan ada sedikit tabungan itu harus bisa tercover dari gaji suami. Harus bisa tercover dari gaji suami. Kenapa? Karena dia yang tetap. Jangan input gaji saya. Kenapa? Karena saya tidak tetap. Tiba-tiba nanti kalau misalnya bisnisnya nggak jalan, tiba-tiba nggak ada yang daftar, misalnya momenku gitu, dan seterusnya. Itu kan bisa aja terjadi. Jadi kalau bisa itu di-cover dari pendapatan yang tetap ya. Itu cover 4 tadi ya. Jadi zakat, infak, sedekah, cicilan, karena wajib ya cicilan, masa depan, dan satu lagi adalah kebutuhan bulanan. Jadi 4 itu harusnya tercover dari pendapatan tetap. Nah, bagaimana dengan pendapatan tidak tetap? Pendapatan tidak tetap itu tugasnya adalah untuk nge-push tabungan, dan yang kedua adalah untuk senang-senang gitu. Jadi misalnya dapat pendapatan tidak tetap dari bisnis ya. Boleh dong mau liburan? Boleh. Boleh dong mau beli skincare yang bagus? Boleh. Tas bagus, baju bagus? Boleh. Itu wajar sebagai seorang manusia, wajar gitu ya, itu boleh gitu. Itu kan kebutuhan tersier ya, kebutuhan tersier. Yang tadi kan yang di pendapatan tetap itu primer dan sekunder gitu ya. Yang tersier itu boleh ditutupi dari pendapatan yang tidak tetap. Plus untuk nambahin tabungan. Jadi tadi misalnya, dana darurat dari nabung tiap bulan yang dari pendapatan tetap itu nggak cukup tercapai misalnya dalam 1 tahun. Saya pengen pokoknya 1 tahun harus selesai. Nah itulah fungsinya. Jadi nanti, saya dapat gelondongan, dapat 10 juta nih bulan ini dari jualan-jualan misalnya gitu. Jangan kalap dulu 10 juta, lihat dulu prioritas keuangan. Saya punya hutang, saya pengen cepat-cepat ngelunasin hutang. Oke, si 10 juta saya bagi jadi 3 pos. Yang pertama buat bayar hutang misalnya, yang satunya lagi buat bayar dana darurat, buat nambahin dana darurat, yang ketiga buat senang-senang. Boleh gitu. Jadi memang alhamdulillah kalau masih ada pendapatan di saat Covid kayak gini ya, alhamdulillah banget. Nah, pertanyaan kedua adalah terkait rekomendasi tips investasi reksadana yang terbaik. Nah, ini based on my experience ya, jadi karena saya kan bukan financial advisor. Nah, RDPU, RDPT, RD campuran sama RD saham. Ini yang belum paham mohon maaf ya. Jadi kira-kira ada reksadana itu ada 4 jenis ya. Reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana saham. Jadi tergantung tujuan keuangannya Mbak. Kalau tujuan keuangannya dana darurat boleh masukin reksadana pasar uang.
karena itu yang paling resikonya paling rendah. Terus kemudian mau buat pendidikan anak, boleh reksadana saham, karena paling tinggi. Kenapa paling itu diurutkan berdasarkan ini ya, reksadana tadi saya nyebutnya kan ngurut ya, reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana saham. Itu diurutkan berdasarkan resiko. Yang paling pertama disebutin itu resiko paling rendah, yang paling disebutin terakhir itu adalah resiko yang paling tinggi. Artinya resiko itu adalah duit bisa hilang begitu saja tanpa ada pemberitahuan gitu ya. Tapi juga imbal hasilnya besar gitu ya. Jadi itu tergantung sekali rekomendasi investasi reksadana itu tergantung dengan tujuan keuangan. Yang kedua, tujuan keuangan tuh semakin kalau dana darurat boleh RDPU. Tadi ya kalau dana pendidikan boleh reksadana saham. Yang kedua adalah terkait dengan profil resiko. Apakah Mbak ini deg-degan nggak bisa nih lihat uang kok tiba-tiba turun, baru investasi 500.000 5 juta misalnya, kok besoknya di reksadana turun sampai 200.000, aduh deg-degan, udahlah tarik aja. Itu berarti agak konservatif, artinya nggak bisa melihat fluktuatif uang hilang begitu saja gitu. Tapi oh ya udahlah santai, besok lihat lagi, oh masih segitu juga, loh kok makin turun gitu ya. Tapi memang kalau investasi seperti itu, oh mungkin itu tipe yang agresif. Kalau agresif tuh berani, saya mah ngasih uang besar, yang penting bagi hasil besar gitu. Jadi itu tergantung sama profil resiko. Yang terakhir adalah tergantung sama prinsip. Kalau saya maunya yang syariah gitu ya. Ya udah berarti cari reksadana yang syariah, based on syariah. Pilihannya nggak banyak ya kalau reksadana syariah. Mungkin nambahin yang keempat bisa lihat dari kalau pakai apps misalnya Bibit ya, saya pakai Bibit, itu kan sebenarnya ada robo advisor-nya. Bisa dibandingkan track record-nya misalnya dalam 5 tahun apakah kurvanya naik terus atau aman gitu, itu bisa dilihat dari situ. Sebenarnya kalau dari aplikasi-aplikasi itu sebenarnya dia udah bisa ngebandingin antara satu reksadana dengan reksadana yang lain. Nah itu bisa dilihat ya, jadi kayak semacam track recordnya lah gitu. Kalau sekolah mah ini sekolah lulusannya bagus gitu kan, terus kemudian anak-anaknya akhlaknya baik misalnya kayak gitu. Tipe-tipenya seperti itu ya. Mudah-mudahan menjawab. Jadi tergantung tujuan keuangan, terus profil Profil resiko, resiko, sama pilihan kita nyamannya di mana, apakah di syariah betul. atau yang lain gitu ya Mbak ya. Betul. Ini sudah ada Bu Guru yang ingin mengajukan pertanyaan, ini udah raise the hand. Boleh kita panggil Ibu Tia. Selamat pagi Ibu Tia. Selamat pagi Ibu Tia. Deg-degan saya ditanya di Bu Guru. Silakan Bu Tia mengajukan pertanyaan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk, panggilnya Mbak Nisa ini ya, masih muda soalnya. Sama Bunda Linggar ini ya. Mohon maaf kalau mungkin agak curhat sedikit ya Mbak Nisa ya. Karena kalau untuk saya mungkin udah terlambat kali Mbak ya. Karena kan sudah mau 50, kebetulan anak udah lulus kuliah juga, yang satu masih berjalan kuliah, satunya masih SD. Jadi di sini saya kayaknya belum bisa untuk reksadana dan mungkin dana seperti itu ya, dana darurat. Tapi alhamdulillah untuk pertemuan kali ini benar-benar manfaatnya mungkin banyak sekali, terutama untuk bunda-bunda yang masih muda, silakan monggo untuk menyerap untuk hari ini ya, banyak sekali manfaatnya. Itu tadi Bunda Inggar sama Mbak Nisa ya, kayaknya saya hanya mungkin curhat sedikit saja. Jadi di sini memang ya itu tadi untuk anggaran bulanan pun, budget bulanan untuk khususnya saya memang masih dikatakan apa ya Bunda Linggar ya, masih jungkir balik ya Mbak Nisa ya. Jadi untungnya di sini saya mau bertanya apa nih, sedangkan mungkin untuk keseharian saya semuanya sudah tercover semua di video untuk solusinya bagaimana, dan semuanya alhamdulillah Mbak Nisa kan sudah memaparkan gitu. Jadi kalau untuk saya sekarang ini jadi kebetulan kan saya anak pertama, suami anak pertama. Dari awal pernikahan itu Mbak Nisa itu yang ponakan, yang adik, yang bahkan tetangga pun ikut gitu ke kami. Jadi untuk finansial memang ya dibilang jungkir balik ya seperti itu gitu. Di ibaratnya ya
nggak bisa untuk budget bulanan tuh, oh ini 10% untuk kebaikan insya Allah sih Mbak Nisa ya, kebaikan insya Allah. Insya Allah. Kalau iya insya Allah. Kalau ini masa depan ini yang benar-benar mungkin ya secara ini memang belum bisa ini karena memang masih ada yang kuliah dan sebagainya. Terus, nah kebutuhan juga, nah ini mungkin bukan 40% lagi tuh, hampir semua dari pendapatan suami ya Bunda ya. Bunda Linggar dan Mbak Nisa, yang ingin saya tanyakan mungkin bagaimana cara, kalau saya tidak mau membicarakan terlalu tinggi karena memang saya mengikuti dari tadi semalam juga saya balik lagi video saya nyalain lagi seperti itu Mbak Nisa ya. Jadi intinya begini, untuk pertanyaan saya bagaimana cara khususnya saya pribadi yang sudah mungkin ya sebenarnya sudah ketinggalan sekali untuk hal-hal seperti ini, tapi minimal bagaimana cara saya pribadi mengatasi ya masih tumpang tindih ya Mbak Nisa, karena kadang budget dan pendapatan yang saya dapat dan pengeluaran itu kadang ya justru itu harus seandainya ada biaya apapun itu masih agak meraba gitu Mbak Nisa, mohon petunjuk untuk itu. Jadi bagaimana untuk sebaiknya seperti saya. Kalau Mama Bunda untuk yang lainnya insya Allah saya percaya mungkin sudah mulai tingkatan yang udah kelas sudah memang sudah enak untuk zaman sekarang. Kalau untuk saya mungkin bismillah Mbak Nisa, Bunda Linggar masih belajar untuk hidup seperti itu. Sarah cukup Mbak Nisa dan Bu Linggar, terima kasih untuk kesempatannya. Ini mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan Mama Bunda semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tia ya, mungkin seumuran ibu saya ya. Ibu saya lahiran 1967 ya, Bu. Ibu tahun berapa, Bu? 73, tapi ya sudah mau mendekatin ke 50 itu Mbak Nisa. Mirip ya Bu. Benar-benar. Jadi memang kondisinya memang kelasnya momenku ini memang buat yang ibu-ibu muda, ibu muda yang baru memulai ya dengan ini ya Bu ya. Karena kalau sudah ibarat kata udah lumayan gitu ya umurnya, mungkin nggak bisa ngikut bareng obrolannya gitu, kadang suka nggak nyambung karena ya itu terkait usia ya. Kalau yang saya lihat sih sebenarnya gini, Bu Tias ada berapa anak? Saya 3 kebetulan, Mbak Nisa, saya 3. Ada yang masih sekolah? Satu sudah berkeluarga, yang sekolah satu di UPI semester 4, yang satunya masih kelas 6, kebetulan di Sekarari juga Mbak Nisa. Gitu. Jadi masih ada yang satu yang masih sekolah ya. Sebenarnya ya kalau saya lihat, kalau sudah seumur ibu itu, Bapak sama Ibu berarti berdua masih bekerja ya? Masih, kebetulan dinas dan kebetulan 2 tahun lagi mau pensiun Mbak Nisa, jadi waduh ini agak-agak PR juga buat kami ya. Berarti ada 1 anak ya, masih sekolah, 1 lagi kuliah itu umur maksudnya semester berapa Bu? Semester 4 itu tahun ini. Semester 4. Kemudian Bapak Ibu ini hitungannya PNS atau bagaimana? Kebetulan suami anggota TNI. Oh, baik. Angkatan Darat siap. Baik, berarti mungkin ada dana pensiunnya yang nanti masuk ya Bu ya dari Iya, Bapak ya? insya Allah. Alhamdulillah. Iya. Nah jadi mungkin ke depannya gini Bu, kalau mungkin untuk dana bulanan terasa tidak cukup, itu bisa jadi karena memang ada anak yang kuliah dan juga masih ada anak yang sekolah di umur Ibu yang sekarang, betul. Padahal kan sebenarnya biasanya udah pada kuliah semua, udah selesai. Betul, tinggal biasanya menunggu gitu. masuk ya Mbak Nisa ya. Mungkin Ibu bisa kalau Ibu mau mencatat keuangan yang setiap bulan kira-kira habis buat apa sih, nanti itu bisa Ibu kira-kira petakan mana yang kira-kira tidak perlu. Kira-kira kadang kan sering kali misalnya kalau untuk buat meningkatkan tabungan ya Bu, tadi mungkin untuk kebaikan Ibu mungkin bisa lebih daripada 10%, tapi mungkin Ibu bisa sortir mana sih yang perlu, mungkin ngasih ponakan yang perlu banget, mana yang tidak perlu, bukannya kita pelit tapi ini kita juga punya tujuan keuangan tabungan buat anak saya sendiri yang SD begitu. Dari situ bisa Bu kira-kira untuk prioritas lah yang perlu banget dibantu saudara yang mana sih, itu dari situ. Nah uang dari situ kalau ada selisih bisa dimasukkan ke tabungan pendidikan buat nanti
adik sekolah. Yang kedua, karena sudah punya anak yang berkeluarga, mungkin bisa meminta bantuan kepada beliau gitu kira-kira kalau misalnya memungkinkan. Tergantung nih anaknya perempuan atau laki-laki. Kalau laki-laki mungkin bekerja, tapi kalau perempuan mungkin mengurus anak gitu. Agak agak susah juga ya kita kan namanya kalau udah di Iya, bawah suami kan susah gitu ya. betul Kayak betul. gitu. Nah, kemudian apa namanya, saat nanti Bapak PNS TNI keluar uang pensiun, dipergunakan dengan baik, Bu. Jangan tergiur dengan investasi bisnis yang aneh-aneh, yang bilang berjuta-juta padahal nggak ngapa-ngapain, itu jangan sampai, Bu. Kalau bisa ya investasi kalau misalnya mau boleh emas, atau mungkin Ibu mau kontrakan kalau ada cukup untuk kontrakan, kontrakan. Sebenarnya kalau ada yang lebih paham, Ibu bisa buka namanya deposito di bank. Bank syariah mungkin ya, kalau saya biasa buka di bank syariah. Waktu itu saya alokasikan uang pensiun bapak saya, karena bapak saya sudah pensiun ya Bu. Saya paham betul beliau tidak bisa mengelola, mau bikin kontrakan, bingung tanahnya kurang. Jadi Iya, akhirnya Mas. dimasukkan deposito. Dimasukkan deposito, Bapak masih mendapatkan tambahan 1 juta per bulan dari bagi hasil depositonya, Bu. Jadi nggak ngapa-ngapain, dapat 1 juta dari bank ya, tapi bank syariah kalau saya gitu. Mungkin kalau Ibu mau boleh Bapak nanti, biasanya sih ada pembekalan ya dari, saya kurang tahu ya kalau bapak saya ada pembekalan dari kantor sebelum pensiun supaya ini entar uang yang dapat dari pensiun ini berapa juta, berapa ratus juta biasanya agak cukup besar ya, itu jangan dialokasi ke investasi atau bisnis yang mencurigakan begitu, karena takutnya digondol orang. Kalau bisnisnya ditawarkan oleh saudara sendiri, hati-hati juga. Kenapa? Karena takutnya sudah mah uang nggak balik, persaudaraan jadi terputus begitu ya Bu ya. Itu paling sih untuk terkait dana pensiun. Mudah-mudahan nanti Iya. dari income Bapak yang bulanan, tambahan dari 2 anak yang nanti mungkin sudah selesai kuliah dan juga Iya. sekolah bisa bantu. Yang kuliah suruh cari beasiswa Bu. Saya Alhamdulillah dapat beasiswa Mbak Nisa, dapat alhamdulillah beasiswa ya. alhamdulillah alhamdulillah. Ya, kebetulan Beasiswa di UPI kan. ngajar-ngajar buat bisa bantu bantu Iya, bareng-bareng. Jadi supaya gotong royong ya Bu, sekeluarga, iya, iya karena betul. masih ada Iya anak Mbak yang Nisa, kecil. Mbak Mhm? Nisa kebetulan kan kalau untuk TNI untuk saat ini memang ada rumornya untuk pensiun tuh ada yang memang sekaligus diberikan, tapi untuk saat ini kan per bulan ya Mbak Nisa. Jadi memang Mhm. ada kalau udah pensiunnya ada ya nominal sekian lah untuk minimal ada dari beberapa instansi yang memang kerjasama dan itu dibagikan setelah kita pensiun. Tapi yang untuk saat ini memang pensiun itu dibagikan per bulan itu Per Mbak Nisa. bulan. Jadi ya memang kita harus terima kasih banyak juga sudah Sama ya mungkin nanti sama-sama. ada gambaran ya Mbak Nisa ya dengan kondisi yang memang saat ini tuh benar-benar harus mengencangkan pinggang Mbak Nisa betul. Iya. Iya, iya Mbak Nisa, terima kasih Sama-sama untuk Bu support Tia. dan mungkin masukan yang memang alhamdulillah jadi ada oh iya sih ada adem ayem lah ya bahasanya oh ada tempat buat ini nanti. Bunda Linggar terima kasih banyak udah diberikan kesempatan untuk pribadi Terima saya kasih Bu sendiri. Tia. Mohon maaf apabila kurang dan Sama-sama lebihnya. Bu. Mbak Nisa terima kasih banyak. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Tia untuk pertanyaannya. Mbak Lia, kita Mhm. lanjut ya. Mangga mangga. Ada satu pertanyaan lagi dari Mama Adifa. Hai Mbak Lia, pertanyaan saya di masa pandemi ini bagaimana baiknya untuk mengelola uang lebih ya? Apa baiknya didepositokan saja atau dibuat usaha supaya bisa lebih berlipat gitu kali? Gimana Wah, Mbak Lia? mantep banget di saat pandemi ini masih ada uang lebih. Ini rezeki banget dari Allah ya, masih ya benar-benar Masya Allah. Karena memang di saat kondisi kayak gini tuh banyak banget yang ya begitu deh gitu. Apa kondisinya semua di PA, Dicukup-cukupin. cukupin betul betul. Nah, ini kebetulan waktu itu oke, sebentar ya. Ini jadi benar-benar sudah tercover mungkin ya, zakat, infak, sedekah gitu ya tadi ya, kebaikan. Jadi kita fokus ke bagian investasi ya, oke. Nah, jadi dalam hal investasi ini saya coba share screen dulu, mana sih di bagian bawah kayaknya ya. Nah, oke.
Saya share screen dulu. Oke. Nah, jadi investasi itu banyak, ada yang kategorinya itu resiko rendah. Tadi udah dibahas resiko rendah, resiko sedang, resiko tinggi. Semakin dia tinggi, berarti semakin mudah uang kita hilang begitu saja. Nah, untuk saat pandemi ini banyak orang itu berinvestasi di resiko rendah. Jadi memang sebentar nih, ada nggak ya? Oh, nah nih ya. Sebelum kita berinvestasi, saya pengen mama mama semua di sini, papa-papa semua tahu bahwa ada hal yang harus dirapikan dulu. Jadi jangan loncat begini ya, serot gitu ya, dari sini ke sini, dana darurat belum selesai, nabung tiap bulan belum, belajar ilmunya belum. Jadi ini harus benerin dulu. Dana darurat tadi ya, targetnya adalah 9 sampai 12 kali kebutuhan bulanan kalau sudah punya anak. Tabungan dan investasi dan proteksi itu paling enggak minimal 10% dari income. Kemudian belajar tentang investasi itu sendiri. Kalau mau pasar modal berarti pasar modal, baru mau investasi kalau mau saham misalnya gitu ya. Nah, terkait dengan bagian sini nih sebenarnya bukan cuma tabungan tapi juga proteksi. Pastikan sudah punya asuransi jiwa dan asuransi kesehatan. Asuransi jiwa buat apa? Kalau misalnya tiba-tiba amit-amit banget meninggal dunia karena COVID dan itu adalah pencari nafkah utama dalam keluarga, padahal anak misalnya 3 masih kecil-kecil perlu sekolah, itu kan, pendidikannya sampai kuliah. Nah, itu kalau dengan asuransi jiwa bisa, paling enggak keluar uang pertanggungan jiwa bisa lumayan tuh, biasanya bisa di atas 1 miliar ya. Itu bisa buat cover dana pendidikan anak, gitu. Jadi 2 itu perlu. Asuransi kesehatan tentu jelas ya, lagi pandemi kayak gini BPJS minimal banget punya, gitu. Jadi, di sini bukan cuma tabungan tapi juga proteksi. Nah, jadi kalau udah selesai nih, dana darurat udah selesai, tabungan dan proteksi sudah selesai, ilmunya sambil jalan, baru kita investasi. Nah, setelah itu ilmunya apa aja yang perlu diketahui? Tadi resikonya investasi apa aja? Resikonya adalah nggak selalu untung, bisa jadi buntung, bisa jadi rugi. Saya so far selama dari 2018 sampai 2020 investasi di saham, ini sekarang lagi rugi. Kenapa lagi rugi? Karena lagi pandemi turun. Jadi belinya pas lagi sebelum pandemi. Jadi resikonya adalah ini bisa jadi nggak jadi uang. Jadi uangnya bisa jadi yang tadinya misalnya masukin 50 juta, nggak jadi 50 juta, nggak jadi 50 plus, tapi 50 minus gitu. Yang kedua adalah profil resiko. Profil resiko tadi ada misalnya konservatif, kemudian moderat atau agresif. Artinya kalau agresif tuh cocok nih di investasi saham. Nah, ini taunya profil risiko dari mana? Itu dari tes. Nah, bisa download aplikasi-aplikasi terkait yang ada tes-tes kayak gitunya. Kalau nggak salah di Bibit ada ya aplikasi beli reksadana di Bibit ada, atau bisa searching aja tes profil resiko gitu. Nanti biasanya keluar dari bank-bank. Nah, tes di situ nanti oh ternyata saya moderat, berarti kalau moderat kurang cocok untuk yang resikonya tinggi. Nah, baru nanti investasinya apa sih yang cocok dengan profil resiko. Nah, ini resiko-resiko investasi ya tadi ya, contohnya adalah tadi gagal bayar, kemudian imbal hasil besar ternyata kecil nih contohnya. Terus kemudian ini profil resiko dari Bibit kayak gini hasilnya, kalau saya moderat gitu. Nah, kemudian ini jenisnya, misalnya kalau yang hasilnya konservatif, atau konservatif itu artinya dia nggak cocok sama yang resiko tinggi, dia pilih yang ini, bisa tabungan berjangka, deposito, uang asing, dolar misalnya, logam mulia dan surat berharga negara. Nanti surat berharga negara saya jelasin setelah ini. Nah, kemudian untuk yang resikonya tinggi, ini cocok untuk yang profil resikonya agresif. Sementara yang moderat seperti saya ini cocoknya yang di sedang atau rendah, sedang atau rendah gitu. Nah, kemudian tadi kan pertanyaannya adalah saat ada uang ya lebih di saat pandemi seperti ini ke arah mana? Nah, boleh tadi lihat dulu profil resikonya. Kalau misalnya ternyata cocok ke arah konservatif, mungkin bisa pilih surat berharga negara. Ini karena dari semua ada berapa nih? Ada 5 ini surat berharga negara adalah yang paling
tinggi gitu ya, bagi hasilnya. Kalau logam mulia saya nggak begitu sarankan karena sekarang kalau mulai sekarang itu terlalu tinggi harganya, sejutaan kan 1 gram itu. Kalau saya pribadi agak kurang merekomendasikan logam mulia. Paling, surat berharga negara atau reksadana pasar uang. Ini juga resikonya, nggak terlalu tinggi dan reksadana pendapat tetap. Jadi 3 ini yang saya rekomendasikan untuk dipelajari bagaimana sih, sistemnya gitu untuk, bisa dibeli gitu ya. Nah itu, karena resikonya rendah, si reksadana ini, tapi bagi hasilnya lumayan gitu. Nah kalau yang reksadana ini nggak dijamin pemerintah, tapi kalau surat berharga negara ini dijamin pemerintah. Jadi maksudnya dijamin pemerintah gimana, nggak bakal hilang duitnya insyaallah. Kalau reksadana ini bisa hilang duitnya. Nah, silakan searching soal surat berharga negara, kira-kira gimana cara belinya. Kalau nggak salah sih, kalau yang syariah namanya sukuk tabungan dan sukuk retail. Sementara kalau yang non syariah namanya adalah SBR, Saving Bond Retail dan satu lagi ORI, Obligasi Retail Indonesia. Gitu. Saya tuh lagi nyari kira-kira di sini ada nggak? Oh ini dia nih. Nah ini dia. Ini contohnya ya, waktu itu, SR itu sukuk retail 13 nih saya beli, ikutan beli buat, investasi uang pensiun bapak saya, masukin ke sini. Selain deposito ya, lumayan tuh tiap bulan ada sekitar 600 sampai 700.000 dari sini bagi hasilnya, seharga 1 kontrakan kalau di sini mah gitu ya, walaupun nggak punya kontrakannya gitu. Nah terus kemudian ini bedanya, ada 4 jenis, kalau yang syariah cari yang ada nama sukuknya. Kalau yang nggak ada nama sukuknya berarti non syariah gitu. Nanti searching dulu lagi ya. Gitu kira-kira Mbak Linggar. Ya, terima kasih Mbak Lia, jelas sekali. Sampai-sampai ini ya, penuh ini mencernanya karena 1,5 jam ini langsung dapat ilmu yang Masya Allah. Ntar nanti melaksanakannya pelan-pelan kali ya Mbak Lia ya. Sebenarnya yang paling pertama adalah nyatet keuangan dulu. Jadi kalau mau dari sekarang abis ini langsung download aplikasi pencatatan karena itu yang sebenarnya paling pertama karena sering kan duitnya kemana ya? Ya kemana tuh nggak pernah dicatat gitu. Nah, nanti kalau kelihatan dari situ ketahuan, oh ternyata saya tiap bulan tuh segini, oh berarti bisa nabung segini gitu. Itu yang paling pertama. Jadi nggak usah investasi yang tinggi-tinggi bla 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 tadi yang pusing. Gitu aja dulu. Atau mau ikut kelas dulu ya? Boleh. Ah iya. Iya karena konsisten itu susah banget ya Mbak Lia ya. Tapi dari tahu pencatatan itu kita jadi bisa nanti semuanya PR-nya insya Allah pelan-pelan bisa terselesaikan ya Mbak Lia ya. Insya Allah. Mungkin pertanyaan terakhir ya untuk menutup kali ini. Kebetulan berhubungan juga sama tadi Mbak Lia menjelaskan sempat menyinggung tentang asuransi jiwa. Mbak Lia, ini dari Mama Kanisa, apakah fungsi asuransi jiwa, bukan asuransi kesehatan ya Mbak Lia, asuransi jiwa, apakah bisa digantikan dengan dana darurat atau dana pensiun? Kemudian apakah asuransi pendidikan itu penting? Gitu, ada 2 ya, asuransi jiwa dan asuransi pendidikan. Oke. Jadi terkait asuransi jiwa, apakah bisa diganti dengan dana darurat dan juga tadi dana pensiun? Jadi gini, kalau asuransi jiwa itu mengasuransikan jiwa kita kan. Jadi artinya kalau kita kenapa-napa, masih bisa masih bisa ada yang menanggung gitu ya. Kalau dana darurat, ada berapa banyak sih dana darurat sebenarnya? Kalau misalnya kita cuma nyiapin 3 kali kebutuhan bulanan, saat amit-amit pencari nafkah, misalnya suami meninggal, ya kita cuma bisa bertahan 3 bulan, ya kan. Setelah itu terus anak dana pendidikan gimana? Berarti kita yang harus cari kerja kan? Iya, biasanya pasti seperti itu. Semua orang tua yang akhirnya, kehilangan pasangannya, kemudian punya anak, pasti akan akhirnya bekerja keras menghidupi anak tersebut, ya kan? Untuk sampai besar, sampai pendidikannya selesai, ibarat kata kayak gitu. Jadi dana darurat bisa nggak menggantikan asuransi jiwa? Bisa, tapi cuma sebentar. Kalau dana pensiun bisa juga digunakan. Tapi seberapa banyak sih dana pensiun yang kita punya?
Orang kita juga masih ibarat kata nabung sekarang juga masih sedikit-sedikit kan ya, mungkin dana pensiunnya juga masih sedikit. Tapi ketika kita menggunakan dana pensiun, efeknya adalah saat kita nanti tua, kita akan nggak punya dana pensiun. Dan akhirnya tergantung sama anak kita. Iya kalau anaknya baik, iya kalau anaknya punya pasangan yang baik. Ada seringkali punya anak yang baik, tapi punya pasangan yang, ya Allah naudzubillah pelit banget sama mertua sendiri, misalnya gitu kan. Akhirnya apa? Ya kita jadi tergantung sama anak, pengen minta bantuan, tapi nggak enak, ya yang akhirnya jadi serba bingung. Masa kita udah tua masih mau kerja sih? Ya kan jadinya mungkin biasanya akhirnya, ya udahlah kerja aja, misalnya buka warung toko kelontong atau segala macam. Akhirnya seperti itu, ya kita akan tetap hidup gitu. Pada kenyataannya kan banyak juga yang nggak punya dana pensiun, tetap bisa hidup sebenarnya. Tapi kita jadinya ya mungkin masih kerja saat nanti tua gitu kan. Pengennya kan kalau udah tua mah udah ibadah lah gitu, udah bentar lagi juga tutup usia gitu kan, pengennya fokus ya sama ke arah sana. Itu tadi pertanyaan pertama. Asuransi jiwa bisa nggak pakai dana darurat dana pensiun? Bisa, tapi artinya menggadaikan tujuan yang lainnya gitu ya. Terus kemudian yang kedua adalah terkait asuransi pensiun. Asuransi pendidikan. Itu saya ada ininya ya, slide-nya bentar. Asuransi pendidikan saya share dulu. Nah, penting nggak sih asuransi pendidikan itu? Jadi sistemnya asuransi pendidikan tuh gini, biasanya ada 2 komponen utama. Yang pertama adalah investasi, dan yang kedua adalah asuransi. Kenapa ada investasi? Nah, ini kalau ada kata-kata investasi, ini biasanya tipenya unit link ya. Kenapa ada investasi? Karena apa? Investasi ini fungsinya adalah supaya uangnya bisa bertambah dan kemudian bisa menutupi uang sekolah yang nanti akan naik kan tiap tahun, gitu. Jadi perlu diinvestasikan sama mereka, gitu. Yang kedua adalah asuransi. Jadi ada 2 komponennya, investasinya untuk uang sekolah, yang asuransi ini adalah asuransi jiwa sebenarnya. Nanti di dalam asuransi pendidikan itu pasti ada disebutin bahwa kalau misalnya, si bapak kenapa-napa atau si ibu kenapa-napa, nanti akan keluar uang, supaya nanti uangnya tersebut bisa digunakan untuk anaknya tetap sekolah, gitu. Jadi biasanya asuransi pendidikan ini terdiri dari 2 komponen. Nah, karena ada 2 komponen ini, investasi dan asuransi, biasanya biayanya agak lumayan karena ada 2 kan yang di-cover ya, untuk nutupin uang sekolah dan juga untuk asuransi jiwa, gitu. Nah, kemudian, eee, ada efek dari karena ada 2 hal ini, investasi otomatis tadi kan kita udah bahas ya investasi. Harus jelas dulu ini investasinya di mana. Seringkali, agen asuransi menyebutkan bahwa, "Ini pasti bagus investasinya," gitu. Belum tentu, sekarang kan lagi kondisi pandemi ya kan, turun semua, kebanyakan investasinya di saham. Jadi kalau profil resikonya Mama itu bukan, tadi kan ada moderat, ada konservatif, ada agresif. Bukan agresif, sebenarnya kurang cocok kalau tipe investasi ini disimpan di reksadana di saham. Jadi kan bisa kelihatan tuh di polis asuransinya itu atau kalau mereka bilang ya, ilustrasi. Jadi gambaran gitu, mereka kan pasti bikinin dulu ya. Nah, di ilustrasi itu ketahuan ini diinvestasiin kemana sih, ada disebut di situ gitu. Kalau ternyata dia tidak sesuai dengan profil resiko Mama, nggak usah dipakai, cari yang investasi yang lain gitu misalnya. Cari asuransi yang, investasinya di tempat yang cocok sama profil resikonya Mama. Tuh, terus kemudian, ini ada resikonya, karena investasi tadi kan ada resikonya, ada kemungkinan, pertumbuhan investasinya tidak baik, sehingga tadinya uang sekolahnya harusnya terbayarkan, jadinya tidak. Contohnya di kasus yang terjadi pada adik saya sendiri, ikut asuransi pendidikan, dulu ya pas waktu ibu saya masih, adik saya tuh masih kecil banget dari SD sampai SMP apa SMA gitu bayarnya ya tiap bulan, sekarang nggak keluar. Kenapa? Karena perusahaan asuransinya pilot. Jadi ya yang dibayarkan ya hilang begitu saja, karena ada resiko ini ya, tadi ada investasi. Sehingga target dana pendidikan tentu saja tidak terpenuhi, ya kan. Ya udah hilang mau gimana, udah diusahain sampai sekarang, semua orang bahkan ke Jakarta untuk nanya, nggak ada kabar. Nah, terus kemudian, apakah fungsi asuransinya optimal? Apakah uang pertanggungan ini ya, kalau tiba-tiba ada yang meninggal, itu bisa menutupi,
apa namanya, biaya biaya pendidikan ke depan gitu. Ini, ada hitungannya sendiri si uang pertanggungannya situ. Hitungan sederhananya begini harusnya, kalau misalnya, mama itu kebutuhan bulanannya 10 juta, harusnya uang pertanggungannya itu paling enggak, kalau dikali 1% itu 1 juta. Jadi X dikali 1% sama dengan 10 juta. Nah, X itu ternyata adalah 1 miliar. Coba 1 miliar dikali 10%, 1 miliar dikali 1%, 1 miliar dikali 1% itu pasti 10 juta. Nah, harusnya, itu jadi acuan mami untuk melihat, berapa sih uang pertanggungan yang keluar kalau tiba-tiba, si bapaknya meninggal atau si ibunya meninggal gitu. Itu jadi acuan. Karena uang, apa namanya, uang bulanan saya, kebutuhan bulanan saya 10 juta, berarti saya nyari asuransi yang uang pertanggungannya adalah 1 miliar, gitu. Itu gambaran untuk asuransi pendidikan dulu. Positifnya gimana asuransi pendidikan? Gampang, tinggal bayar aja. Ya, tinggal bayar tiap bulan, diurusin sama, orang asuransi. Yang kedua, ada uang pertanggungan. Jadi bukan kalau yang belum punya asuransi jiwa, udah sekalian ini, investasi dan asuransi. Tapi negatifnya adalah nilai asuransi dan investasi bisa lebih kecil. Kenapa lebih kecil? Karena kalau misalnya kita, investasi sendiri, kan ini kita bayar buat 2 gitu kan, mungkin proporsi investasinya bisa lebih sedikit daripada asuransi, bisa jadi, tergantung nanti kan ada di ilustrasi itu ya, proporsinya dari uang yang kita bayar tuh berapa buat investasi, berapa buat asuransi. Ini bisa jadi hasilnya kecil, lebih kecil dibanding kita, investasi sendiri. Yang kedua ada resiko investasi, ini tadi ya udah dijelasin. Nah, kalau kita ngerjain sendiri, nggak pakai asuransi pendidikan, jadi artinya ya kita nabung aja sendiri, investasi aja sendiri, misalnya di reksadana, sambil belajar-belajar gitu ya. Nilai investasinya bisa lebih besar. Karena kita ya nabung sendiri kan, kan otomatis kalau kita bayar orang, gampang tinggal bayar, kan dia yang ngurusin. Dia pasti ambil ambil part lah, ambil margin lah gitu ya, ambil untung dong, ya kan. Nah, kalau kita kerjain sendiri ya pasti lebih gede, tapi ya kita pusing, ya kan, ribet kudu mikir. Yang kedua, bisa jadi uang pertanggungan asuransinya itu bisa lebih besar. Kalau di sini kan dibagi 2 tadi ya, karena untuk investasi, sisanya tinggal sedikit buat asuransi, sehingga uang pertanggungannya sedikit. Nah, kalau kita bayar sendiri bisa jadi, premi asuransinya lebih rendah, tapi UP-nya lebih tinggi, uang pertanggungan lebih tinggi, itu bisa jadi. Ini harus searching sih, gitu. Apalagi kalau misalnya ternyata ikut asuransi jiwa murni, biasanya itu lebih murah lagi. Nah, yang kemudian negatifnya tadi ribet, yang kedua ada resiko investasi juga, betul. Kenapa? Karena kita kan, eee, nebak-nebak sendiri, investasi sendiri tetap ada resikonya gitu. Jadi dua-duanya ada resiko, plus minus. Jadi silahkan kira-kira yang cocok di mana. Kalau saya pribadi, saya ngambil ngerjain sendiri, karena, senang belajar gitu kan, nggak mau bagi-bagi cuan sama pihak asuransi, tapi karena memang saya punya background kemarin kecewa sih sama asuransi pendidikan. Jadi yang saya punya itu hanya asuransi kesehatan dan asuransi jiwa. Untuk asuransi pendidikan nggak ada, saya urus sendiri gitu, investasi sendiri, nabung sendiri, gitu kira-kira. Oke, berarti tetap penting sekali asuransi jiwa ya, Mbak Lia ya. Kalau asuransi pendidikan mungkin bisa kita handle sendiri, kita lihat profil resikonya berapa gitu ya. Oke, Mbak Betul. Lia. Sebenarnya kayaknya masih kurang ini karena sebenarnya masih haus materi, tapi waktu kebersamaan kita sudah habis. Gimana kalau papa mama ingin lanjut belajar bersama mama ya berarti ya? Lanjut belajar bersama Momen Kau, gimana tuh Mbak Lia caranya, boleh dijelaskan nggak Mbak Lia? Supaya nanti ilmunya bisa lebih terarah lagi. Gimana Mbak Jadi Lia? tinggal kalau misalnya mau daftar, kan kebetulan sekarang emang lagi buka pendaftaran untuk belajar selama 37 hari. Jadi ya tadi udah dijelasin, belajarnya dari yang paling sederhana, dari catet, nanti naik, bagi-bagi uang sama suami gimana sih, income suami berapa, income istri berapa, kemudian ke budgeting, gimana sih cara nabung, sampai akhirnya evaluasi. Harapannya setelah kelas itu semuanya bisa ngatur sendiri. Jadi ya tadi saya bilang nggak yang one hit gitu ya, tapi kayak ibarat kata, diajarin naik sepeda, habis itu bisa naik sepeda sendiri gitu. Nah kayak gitu, harapannya seperti itu. Nah itu nanti kalau teman-teman mau, nanti Mbak Lingga bisa, apa namanya, kasih nomor saya aja, nanti saya share link pendaftarannya, atau mungkin nanti bisa, tapi saya nggak tahu ya, ini kan ada rules-nya sendiri ya pasti grupnya gitu ya. Nanti bisa DM saya aja siapa yang tertarik untuk, ikutan. Nanti saya, bagikan link pendaftarannya. Biaya pendaftarannya
untuk yang mama-mama 300.000 dan itu belajarnya 37 hari. 1 bulan insya Allah sih dari testimoninya ya, pada bagus-bagus. Balingan Iya. gimana? Bagus-bagus kok. Tapi saya di tengah jalan terseok karena berat sekali, tapi kalau Kondisi misalnya ya. kita ngikutin, insya Allah kedepannya lebih enak ya Mbak Lia ya, karena kita sudah terbiasa kayak gitu. Untuk mama yang mau belajar lebih lanjut, bisa mampir ke Instagram @momenkeu ya Mbak Lia ya. Nanti di situ ada pendaftarannya, cara pendaftarannya. Dan alhamdulillah batch-nya lagi buka karena cepat sekali slotnya Mbak Lia ya, cepat penuh ya. Waktu itu saya Cepat penuh. sampai Sekarang aktifin. udah sisa mungkin udah keisi 35% ya. Oh, Masya Allah. Udah keisi. Iya, saya sampai aktifin notif supaya nggak ketinggalan, sampai nunggu-nunggu batch selanjutnya nih. Mama-mama beruntung karena pas lagi webinar ini sedang ada pembukaan, jadi silahkan kalau mau belajar lebih lanjut bersama Momenkeu gitu. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Mbak Lia, terima kasih atas ilmu yang daging semua. Masya Allah, pagi-pagi udah dikasih ilmu yang insya Allah bermanfaat. Dan ini mudah-mudahan bisa diimplementasikan pelan-pelan, tapi Amin. konsisten dan bermanfaat. Insya Allah sangat bermanfaat untuk kami semua. Saya tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Terima kasih Mbak Lia atas waktunya. Sama-sama. Mama, Papa, orang tua murid Deskar Adi, terima kasih telah meluangkan waktu sama-sama Bapak Ibu. Kami. Iya, mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari saya moderator maupun dari pemateri. Ya, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi tertinggi kepada Papa Mama yang telah hadir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Mbak Lia. Sama-sama Mbak Lingga. Sampai ketemu lagi. Ya, saya izin live ya. Ya, terima kasih Mbak Lia. Baik. Iya. Demikianlah akhir dari webinar kita pada pagi hari ini. Terima kasih sekali kepada Papa Mama yang sudah hadir. Saya izin live ya Papa Mama, selamat melanjutkan aktivitas bersama keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.